Oke, selamat datang di konten kali ini. Aduh, nangkut topi namanya. Wis bagus kok, Mas. Konten kali ini kita di episode Ngamis, episode 2. Yang part 2 periode 2 kok ya dapat. Ya, kita akan membahas beberapa fenomena makhluk astral ya. Makhluk astral. Astral yang akan diceritakan oleh Mas Rekan kita. Hah? Oh, Rekan kita. rekan kita aku suara aku. oleh rekan kita Saudara Komang. Saudara Komang mempunyai beberapa pengalaman mistis saat Ya. dia bekerja di suatu kota. Suatu kota besar. Kota besar ya, Kota besar yang ada di Indonesia. Dan bekerja di Salah satu perusahaan besar juga. Sama juga sih. Besar juga. Monggo nanti diceritakan mulai dari mana. Silahkan. Monggo kalau Saya tamu undangan. Monggo. Monggo mendep piyambak tamu Sesepuh. undangan. Lan pini sepuh. Ayo Mas Berawal Komang. dari apa dulu? Ceritanya dulu. Berawal kita ketemuan. Agak naik Mas itu. Setengah naik dikit. Nah. Oke, ya. Dulu bekerja di mana dan ceritanya bagaimana? Dulu itu kerja di PT Kota Besar lah. Adalah ya. Sebelum lanjut, Mas Komang di episode sebelumnya dia sebagai owner Kicero Pet Shop ya. Ternyata setelah kita ngobrol di podcast yang sebelumnya itu, ternyata Mas Komang ini punya pengalaman mistis ya. Wah ini langsung kita bikin konten aja gitu loh. Jadi sekalian, sekalian langsung kita bikin konten. Nah, kemarin kan memang owner dari Kicero Pet Shop gitu. Mumpung aku sini gini. Mumpung sini gini atau kabeh sing ngumpul atau Ngumpul ya. ngumpul ya pesan kayak konten. Monggo dilanjut Mang. Oke. Tahun 2013-an lah di Kota Besar kerja. Kerjaan di sana kan kotanya yo semrawut lah. Anane kalau bisa kendel. Di kota mana? Kota mana itu? Jakarta, Tanjung Jakarta. Priok, daerah Tanjung Priok. Tanjung Priok itu Jakarta Utara ya? Jakarta Utara ya, Jakarta Utara. Itu pas dapat shiftnya shift malam, kan ada shift pagi, siang sama shift Gini malam. kali. Sip. Shift Betul. oke. Malam-malam sip, pagi sip gitu. Pokoknya selalu shift. Asik kok. Shift Ini. shift pagi oke. Sip pagi oke. Siang Malam- kudu oke. Malam. Shift malam lebih oke. Nah, Lebih horor ya. Lebih horor ya. horor. Cuk, menunjuk. Soalnya kan udah nggak banyak orang yang jaga. Jarang juga yang masuk shift malam. Kebanyakan pada menghindari shift malam malahan kalau di PT itu tuh. Nah, sebelum lanjut ini dengan ini kerjanya di apa ini? Maksudnya Sebagai di apa? kantor atau di Lapangan. atau di ini? Sebagai apa satpam apa? Satpam po. Satpam gini, Teni. Itu Betul boleh. Itu lebih kemana ini? Lebih ke ya di kantornya ya di lapangan. Perusahaan, Kalau perusahaan. perusahaannya boleh disebutkan? Boleh. Waktu itu PT Iya. Arnako. Oh Arnako. Iya, PT Arnako. PT Arnako. Iya. Sing PT Bogasari mau PT apa? Ya, jadi PT Arnako itu bawahnya PT Bogasari. Jadi di PT Bogasari itu di Anak dalamnya perusahaan? anak perusahaannya banyak, ada PT Arnako, terus yang Indofood sama gandum tepung segitiga biru itu pokoknya di PT Bogasari semua. Oh berarti di PT itu ya, berarti Iya, di anak ya? perusahaannya. Di lapangan di Tanjung Priok, berarti di kapal ya? Iya, di kapal. Di kapal. Nah, Di terus kapal. terus. Iya. Waktu itu tuh shift malam, berangkatnya kalau shift malam tuh jam Jam 7? 5-an lah. Oh, jam 5 sore? Jam 5 sampai tekane kapalnya pokoknya. Ditunggu. Pas dapat kapal datang itu pagi jam 2, sekitar jam 2. Jadi kalau ada kapal datang, kita tuh wajib naik terus liatin kapal yang datang tuh kapal apa.
ada kapal Ocean Harrier, ada kapal India, kapal Australia gitu, kita wajib Saat itu jadi yang, diisi. yang ditunggu apa? Kapal apa? Kapal ini apa dari India, gandum, bawa gandum dari Bawa India. gandum ya? Kapal aja. Oh, kalau ada aheng-aheng. Kapal kapal trotok-trotok. Nah, anu, akuarium ya. berarti itu ada kapal India, ada Ocean dan sebagainya itu. Iya, banyak. Nek kapalan Kapal gua banget. Ciket. kapalan lalu lanjut. Kapal India ya. Jadi pas itu datang tuh nungguin kapal Job India. desk-nya itu ya, Job desk-nya pokoknya ngecek. menunggu kapal. Ngecek kapal datang. Karena kapal itu berangkat, membawa suatu gandum. barang gitu lah Iya, ya. gandum. Untuk perusahaan itu Betul ya. lah ya. Pokoknya Terus, kapal datang, terus. kapal berangkat, kita yang wajib ngecek. Terus saat kapal itu datang, Waktu itu datang yang shift Malam malam, salah satu kan harus ada yang naik, salah satu di bawah nungguin ini. itu dari Komputernya. enggak naiknya tuh dari pelabuhan terus naik ke kapal ngecek gitu atau dari pelabuhan ngecek ke atas gitu. Dari ini, dari pelabuhan, ya masuk kapal toh. iya masuk kapal. Nanti ada lift ke atasnya ke atas itu. untuk ngecek kalau Kapalnya iya. Terus Naik kapal, ngecek kapal apa yang datang, dari mana, jumlahnya ada berapa di situ penumpangnya. Semuanya dicek sama ngecek kesehatan yang di dalamnya, ada sehatnya apa ya, sehat enggak, flu enggak, itu semua dicek. Uteke. Kadang ono sing bocor. Mikir terus gitu. Mikir soalnya di kapal kan mubat mabit. Bocor halus uteke. Terus. Waktu naik di atas, pas ngecek semuanya. Ini campur bahasa Jawa enggak apa loh, Mas? Oh iya, iya. Oh, nanti Jawa. kaku Jawa ini kaku apa? Bahasa Indonesia kaku Jawa enggak apa? Jawa nggak apa, oke. Piye itu tadi? Oh, terus. Naik. Habis naik, waktu ngecek semuanya udah selesai, lagi mau turun, tahu-tahu dipanggil bapak-bapak nih, bapak-bapak. Mas, jawab tolong. Pas di atas ya? Pas di atas. Ya. Pas mau turun, mintain tolong. Mas, minta tolong pegangin ini bentar. Ya. Oke, kita tolong. Pegangin apa itu? Pegang. Dia kan kerjanya ini di kelistrikan. Kayaknya dia Kelistrikan. lagi ini lembur ngelas. Lembur ngelas ya. Terus dipegangin sama apa? Kita ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol sama apa namanya? Kenalan lama banget. Habis itu turun, selesai bantuin bapak-bapak itu turun. Di bawah tuh teman-teman dari silo, namanya silo ya kalau di Bogasari, silo B ya waktu itu. Gudang gitu lah ya. Iya, dak B pokoknya. Lu tanya, kowe ngopo suwe banget yang dhuwur? Ngopo? Biasanya langsung mudun. Nopo? Ya udah di situ cerita. Aku ngobrol, aku ketemu Pak, kalau Pak namanya, Pak, almarhum Pak. Ngobrol cerita orang mana, tinggal di mana, terus kata orang yang silo B yang udah lama di situ tuh bilang Pak ini udah meninggal bang, udah nggak ada itu tuh, meninggal tenanan Pak, tenanan guys mati begini, kok bisa ngobrol lagi. Nah aku mau tenan Pak, aku mau ketemu ngobrol. Tapi ngobrolnya biasa ya. Ngobrol biasa, Nah, santai, nggak ada. kayak ngobrol ya kayak gini aja. gini biasa gitu. Biasa Dan gini. kowe dhewe. Aku sendiri. Soalnya kalau Dewe? sendiri. Jadi kalau tugas ngecek di atas tuh emang gelem ra gelem tetep dhewe, kudu wani. Oh, dhewe. Jam 2, jam 3 bengi gelem ra gelem tetep mentalnya kudu kendel wae. Pas ngobrol itu terus Pak sama Mas siapa ya kemarin, Mas Andi kalau nggak salah itu bilangnya gitu, Pak wis mati loh, wis sedo loh. Nanan lagi. Tapi aku mau ngobrol Pak, aku bilang gitu. Nyebut kayak ciri-ciri ini berarti ya. Iya, ngobrol. Orangnya juga ngelas di situ tuh saya tahu Pak, ngelas terus apa namanya? Pakai baju yang biru tua. Juga terus pakai apa? Sepatu yang safety semuanya. Normal kayak Pakai alat kita ngobrol. anu lah ya, Iya. mesti pakai safety ini lah semuanya ya. Iya, dari kayak atas orang ke bawah ya. bekerja, kerja gitu. Terus Kok mati? Gue mati gitu. Amputan ya Pak.
Lampunya mati sendiri Matinya guys. sendiri. Sini. Wush, ngeri boy. Enggak ada orang. Gak ada orang. Saya. Tutup ke lagi. Nah, oke. Ah. Oke, next. Nggak apa-apa lah ya. Nah, wah. Lanjut ya, Mungkin lanjut ya. lagi ini. Lanjut apa ya. namanya, Lanjut apa apa? Mungkin bro. datang nggak apa-apa diceritain mas. Nanti apa nama beliau kita samarkan. Ya oke. Nanti bisa diedit. Ya. Bisa diedit. Nah itu tuh ya apa bener-bener jadi gini guys. Gimana? Saudara Komang ini dulu Merinding ya. bekerja di Jakarta, Merinding ya. di Tanjung Priok atau Tanjung Priok di Jakarta Utara. Itu tuh dia bertugas di kapal ya, di kapal. Iya, Terus kapal. dia mengalami pengalaman ngobrol dengan yang dia alami itu adalah ngobrol dengan ya seperti orang gitu. Ngobrol biasa. Tapi saudara Komang ini nggak tahu kok sebenarnya Beliau tuh sudah nggak ada gitu loh, dan cukup mistis ya, merinding juga. Cukup merinding juga. Selang kapal mas. Lalu itu mas apa benar-benar dalam posisi ngobrol itu jenengan biasa saja. Biasa Maksudnya dulu, aja. Ya, sampai kayak melihat raut wajah tuh biasa saja, normal gitu ya. biasa aja. Seperti orang Soalnya kan sedia kala ya. iya. Di situ juga Seperti kan biasa ya. penerangannya nggak terlalu ini ya. Nyala banget itu loh. Penerangannya agak redup gitu ya. Cuma ngobrol-ngobrol biasa, orang mana kerja di sini udah berapa tahun gitu. Udah ini ngobrol biasa gitu. Nah itu minta tolong. Iya, minta tolong dia waktu itu tuh minta tolong buat pegangin ada salah satu kabel itu tuh kayak dia tuh nggak bisa megang, harus dipegangin orang baru dia bisa ngelas kabel sama besinya itu baru bisa dilas. Ya normal. Normal. Mas normal. Aku pegang kabel ya, pegang itu tuh normal, pegang, bener-bener pegang juga. Biasa megangnya. Ngobrol juga biasa. Lalu pas sudah selesai dengan tinggal tuh juga. Saya turun. Hah? Terus baru temen yang di bawah itu saya ceritain kenapa kok lama di atas. Saya ketemu Pak Wahyono, ngobrol-ngobrol, kerja lembur katanya besok mau dipakai gitu. Iya. Terus paginya mau ke atas lagi tuh udah rasanya kayak merinding lah, pedih lah. Setelah mengetahui Iya. Kalau semalam tuh ternyata ya enggak. Ternyata kejadiannya seperti itu ya. Iya. Pas kejadian itu Hmm. katanya temennya Mas Komang itu dia sudah meninggal udah berapa lama? Meninggalnya katanya udah lama gitu. Meninggalnya karena apa? Dia meninggalnya katanya tuh kesetrum terus jatuh dari lantai atas. Oh. Itu tingginya ada kali kalau ini 15 lantai lah. Pokoknya tinggi banget. Pas mantul berarti terang meter. Oh nah ya. Wah, dulu banget. Coba tuh. 50-an meter ada. Pokoknya kita naik tuh pakai lift. Kalau pakai tangga, sikile kering isor paling. Oh. Njok balik meneh. Bener. Medun atau Jiko sikil. Jadi skill. Oh itu bukan. Betul enggak medun. Nah. Mungkin itu ya pengalaman yang ada Iya, di ini. Ya? Pengalaman mistis dengan ya. Berada situ ya. Dan apa untuk pengalaman yang ada di Jogja, jenengan ada enggak? Jogja belum lama buka pet shop awal-awalnya sih mas. Oh. Kayak apa? Jadi kayak apa ya? Waktu itu tuh berangkat pagi keburu-buru ke pet shop. Soalnya bangun kesiangan loh. Pas lewat perempatan itu sama ibu-ibu dibilang ini, dipanggil mas minta tolong diantar ke deket RSA ini Keronggan, daerah Keronggan. Rumah sakit akademi. Iya yang baru. Akademi kita UGM itu ya. UGM itu. UGM. Tak anterin, padahal nggak bawa helm, nggak bawa STNK,
nggak bawa SIM, cuma seadanya waktu berangkat kerja lah biasa gitu. Niatnya bantu ya. Niatnya bantu. Nggak mikir aneh-aneh, pokoknya wes keburu-buru ada yang minta tolong ya udah langsung gas pokoknya. Gas loh. Nyampe di youth center dekat jembatan Kerunggahan itu, Ya, barat jembatan lah. barat jembatan Kerunggahan itu tuh ada rahasia polisi, cegatan. Semua motor tuh di situ tuh diberhentikan. Tapi saya sama ibunya tuh dibilang, "Mas, lurus wae ra apa, diem gitu." Lurus, bener-bener nggak ada polisi yang suruh berhenti. Tahu gitu nggak ada ya? Nggak ada. Lolos tuh. Lolos. Padahal nggak pakai helm, nggak pakai apa-apa. Jam Lampu 11 juga polisi mati. ra selingak-selinguk ya. Polisinya agak malah bingung ya polisinya. Nggak kelihatan malah ini. Oh, ini dulu emang kok motor tok. Motor Agak motor tok. rada munggah iki. Oh, enggak dengar. Setelah melewati itu Ya waktu itu nyampe di rumah sakitnya di sebelah pinggir jalannya itu minta turunin di situ ibu-ibunya. Saya niatnya mau tak anterin sampai ke halte. Katanya di situ ada halte, tapi nggak tahu haltenya di sebelah mana loh. Turunin situ, udah waktu tak tinggal belok, lihat ibunya nggak ada ibu. Ibu sana. Ibu nggak ada. Bu, hilang endi ibu. Burjo. Mulin. Oh. Es kopi mik. Burjo ngono enggak. Burjo ya. Warung-warung gimana ya? Nggak ada. Ya mungkin Waktu pagi kan belum ada yang buka. Oh, udah pagi iya. uduk-uduk ya. Setengah 8-an belum ada toko buka di ini dekat sana RSA. Nah, itu mungkin teman-teman yang ada di Jogja atau yang ada di Jogja tahu RSA UGM itu daerah Kerunggahan, perempatan apa Kerunggahan ya? Perempatan Kerunggahan ya. Kerunggahan itu ke kanan kalau dari Jombor. Kanan. Nah, itu nggak ada warung yo. Nek mampir kan daerah mungkin tuh. Iya. Ada sih warung tapi belum buka. Belum buka warung. Padahal itu ibu-ibunya yang dibonceng oleh saudara Komang ini mau ke halte bis. Halte bis diantar sama saudara Komang ke halte bis. Terus bahasan sudah sampai RSA UGM itu di pinggirnya dekat depan RSA UGM itu. Dia tinggal putar balik sama saudara Komang kok hilang, ya toh? Kok hilang malah. Nah, terus jenengan tanya satpam juga ya? Tanya satpam di depan RSA kan. Maksudnya Satpamnya. Dengan tanya tuh gara-gara rasa penasaran pasti ya? Penasaran saya tanya, "Pak, ibu-ibu sing mau kloter teng mriki kok mboten enten ngendi?" Enggak ada, Mas. Enggak ada ibu-ibu kok, Mas, dari tadi. Tadi suruh nganterin ke ini, Pak, halte. Nah, kata satpamnya, haltenya masih jauh loh, Mas. Masih nyebrang ring road ya. Masih agak ke kanan kayaknya. Masih jauh, Mas. Enggak mungkin kalau suruh turun sini ibunya jalan, soalnya jauh banget gitu katanya. Nggak ada. Terus inisiatif masuk rumah sakit, nggak ada ibunya. Tak kira ibu yang masuk rumah sakit tapi jalan kaki gitu, nggak ada. Lurus ke ring road, pokoknya niatnya nyari ibu tadi di mana. Soalnya kan di sisi lain jenengan juga nggak pokoknya penasaran dan nggak tega. Iya, nggak tega toh. Maksudnya wis lewangi ra katakan gone gitu loh. Mintanya makanya jenengan cari toh. Iya. Jenengan cari toh itu. Tapi nggak ada. Dan haltenya tuh emang lumayan jauh. Aku ngerti jadi. Oh. Ibunya boncengnya ben kira ketilang. Oh. Nulungi kowe. Selamat ke. Nulungi kowe. Iki cah rada dua tuh anu to. Cilik rada hilang mah nangis. Motornya tinggal. Tak boncengi wae. Tak boncengnya kowe. Hikmahnya adalah Anda nggak jadi ketilang. Gimana? Anda nggak jadi ketilang. Dan Anda Utuh, sudah melakukan perbuatan yang baik ya. Tapi sempat ngobrol nggak di perjalanan itu? Enggak. Ngobrol. Cuma ngobrolnya cuma itu tadi
pas ditilang Pas itu. ada polisi tadi, ibu-ibunya Terus, cuma terus, bilang terus. lurus terus mas, lurus saja, sama bilang yang mas turunin situ aja depan. Tok. Ya, itu Gue orang ngajak ngobrol. enggak. Tapi ketika naik motor tuh berat. Iya kok bonceng kayak abot, berat. Abot. Lewat spion juga ada ibu-ibu itu. Ini ada bau apa gitu enggak? Enggak ada, biasa pokoknya. Soalnya di situ kan kebetulan keburu kesusu kawanan nas. Jadi nggak mikir takon apa-apa sama ibu Penting gas. gas tekan gone. Oh. Wes. Oh ya tolong gas tekan gone ya toh. Iya. Ibunya juga nggak tanya itu enggak. Yang penting pokoknya tekan gone wes. Dan perlu kalian tahu ini guys. Kejadian itu pagi hari loh. Pagi. Setengah 8-an lah. Setengah 8 pagi loh. Enggak menutup kemungkinan toh. Maksudnya padang-padang ya. Ono Ya ngono. Ada cerita Terkait. mistis seperti itu. Mungkin ibunya sampai di depan saya itu sudah pesen taksi. Nah, sudah nge-grab. sudah nge-grab. Pesen nge-grab. Positive ya. thinking ya. Grab ya. Mungkin ini dijemput adiknya atau siapa nggak tahu. Anaknya. Langsung gas. Nah itu bahasan jenengan nurunin ibunya. ya Itu jenengan langsung pulang atau nggak pulang kan, tanya dulu belok terus tanya satpam ibunya tadi gimana. enggak, maksudnya jangan set turun ibu set suun nggih bilang terima Iya kasih enggak sama suun nggih cuman gitu. jangan pulang toh jangan pulang toh terus apa langsung ini enggak mesti kok bisa tanya ke satpam tuh jangan langsung lihat ke belakang atau Lihat ke belakang soalnya pas belok kan seberang kiri jalan tuh. Nah kalau mau balik kan terbalik terbalik toh, terbalik saya lihat kok ibu wes rano wes cepet banget pon endi pon nyelpet endi nah, terus gue gitu. takkan satpam Satpam tanya satpam ternyata haltenya agak jauh ya wes diulek ya halte kuwi sama gak helman pakai helm lewati rekrut pang berarti pang sapang Oke. yang nggak pakai helm jangan ditiru ya jangan ditiru Pakai bahaya helm, pokoknya berat keamanan. sayangi kepala Sayangi hati. kepala apa kepala bagian po kepala rumah kepala tangga desa po kepala rumah tangga rumah tangga Oke. Itu tadi cerita dari Mas Komang yang tentang pengalamannya ya. mistis ya. Mistis ya di Mistis. Jogja sama di Jakarta Utara. Jakarta Utara Mungkin ada tambahan Mas? ya mungkin buat teman-teman yang memiliki pengalaman-pengalaman mistis dari pribadi teman-teman sekalian di rumah bisa share ke kita, bisa lewat email. Nanti tak cantumin emailnya di konten ngemis ya. Ngemis tuh ngobrol tentang mistis, nanti tak cantumin emailnya. Dengan cerita bisa kita bacain atau jenengan mau collab sama kita bisa. oke Cerita-cerita tentang mistis gitu, berbagi pengalaman. Tapi ini mau lampu ini mati. Oh, atau mati sendiri kali ini ya justru ya kita bertiga. Kita bertiga ya, kamera pakai tripod, terus ada monitor, terus ini batik, kita cuma bertiga, lampu mati sendiri, kita pakai lampu master, lighting ya, lighting mati sendiri. Iya, nggak apa-apa. Mungkin itu adalah suatu energi energi yang disampaikan. Tapi tetap ceritanya ini nggak dibuat-buat, Iya. kita nggak dibuat-buat, pernah real, saya alami sendiri real ya, ceritanya real. Masa nek ora ra mengalami cucuk madalami dhewe. Oh, mah dalam dewe mah komen. Karena ini sudah tahu sudah pernah terjadi. Sudah terjadi dan dialami sendiri sendiri, iya nggak bareng-bareng, ya. bareng kumpulan RT gitu. Bukan RT. Oke, Pesan. mungkin kali ini sampai di sini dulu. Ngemis Episode part Ngemis. kedua ya, sampai sini dulu. Besok tungguin part-part selanjutnya di konten Ngemis. Tetap di Sembal TV. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih, dadah.